Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulid Nuryansyah. NIM-nya 22111024310335, kelas B, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Politik, jurusan Manajemen, mata kuliah Pengantar Bisnis. Dalam video ini saya akan menjelaskan pada materi-materi yang ada di video ini. Sebelumnya, like, share, and subscribe. Dalam video ini saya akan membahas tentang bab 1, yaitu tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Bab 2, tanggung jawab sosial perusahaan. Dan bab 3, bentuk hukum, lingkungan, kebaikan dan keburukan perusahaan. Mari kita simak video ini selanjutnya. Bab 1, tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan, laba. Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk melancarkan sistem perekonomian. Mengapa bisnis itu penting untuk dilakukan? Tujuan bisnis adalah untuk mencapai kesejahteraan. Berikut ada beberapa tujuan bisnis, antara lain: 1. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat juga termasuk dalam tujuan bisnis. 2. Memenuhi kebutuhan hidup dengan sebuah produk dan jasa. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum. 3. Memberikan kesejahteraan bagi para pemilik faktor produksi dan masyarakat. 4. Menjaga eksistensi perusahaan dalam jangka waktu panjang. Ada 5 pemegang kepentingan dalam berbisnis atau perusahaan, antara lain: 1. Pemilik, owner atau pemegang saham. Pemilik adalah seorang yang membangun dan memodali usaha serta mengembangkan dan memajukannya sampai terkenal dan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Pemilik juga bisa berupa pemegang saham, yaitu orang yang menginvestasikan uangnya dengan membeli saham dari perusahaan tersebut di bursa efek yang mempunyai nilai nominal dan mendapat keuntungan dari keuntungan perusahaan. 2. Kredit atau kreditor. Kredit adalah badan atau orang tempat kita memenuhi segala keuangan jika kita kekurangan modal dalam mengembangkan usaha. Apabila kekurangan modal, perusahaan bisa menambah modal dari luar seperti kreditur ini yang dapat menjamin keberlangsungan hidup perusahaan. Kredit dapat diperoleh dari mana saja, tetapi yang sangat umum perusahaan meminjam kreditnya ke bank. 3. Karyawan atau employee. Karyawan adalah bagian penting dari usaha suatu perusahaan. Tanpa adanya karyawan, perusahaan tidak akan berjalan lancar dan tidak dapat meraih kesuksesan yang diharapkan. Karyawan bekerja untuk perusahaan setiap hari dan membantu mengembangkan perusahaan dengan sangat luar biasa. 4. Pemasok atau supplier. Supplier merupakan tempat kita mendatangkan barang-barang yang dibutuhkan. Perusahaan bisa berbentuk bahan baku dan bisa berbentuk barang jadi. Semua tergantung pada usaha yang kita jalani. Pemasok membantu kita dalam mempercepat dan memajukan usaha. Tanpa pemasok, perusahaan tiada arti dan tiada bisa sukses. Karena pemasok merupakan bagian penting dalam suatu usaha perusahaan. 5. Pelanggan atau customer. Pelanggan adalah orang-orang yang memakai produk yang dihasilkan perusahaan kita, baik berupa barang maupun jasa. Pelanggan adalah raja. Aspek yang paling penting juga merupakan raja. Raja dalam usaha yaitu pelanggan harus dilayani dengan sebaik mungkin. Jadi pelanggan juga merupakan bagian terpenting dari usaha suatu perusahaan. Perbedaan bisnis. Dalam perbedaan bisnis ada bisnis kecil dan bisnis besar. Dalam bisnis kecil terdapat ada: 1. Umumnya pemilik jadi manajer. 2. Daerah operasi lokal. 3. Organisasi sederhana. 4. Pemilik intim dengan karyawan.
5. Banyak kegagalan. 6. Pemilik serba bisa. Sedangkan dalam bisnis besar terdapat ada 1. Manajer bukan pemilik. 2. Regional atau nasional. 3. Organisasi kompleks. 4. Pemilik tidak kenal dengan karyawan. 5. Jarang yang gagal. 6. Manajemen spesialis. Sekarang kita akan memasuki bab 2, yaitu tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) adalah konsep manajemen perusahaan yang mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan dalam kegiatan bisnis mereka, serta interaksi dengan para pemangku kepentingan. Secara sederhana, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah cara perusahaan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan kepentingan lingkungan dan sosial, sekaligus memenuhi harapan para pemegang saham dan para pemangku kepentingan yang terkait. Konsep CSR yang diterapkan dengan baik dan benar dapat membawa banyak keuntungan kompetitif. Keuntungan itu antara lain peningkatan akses modal, peningkatan penjualan yang akhirnya meningkat keuntungan, penghematan biaya operasional perusahaan, peningkatan produktivitas dan kualitas, peningkatan citra brand yang positif, pengambilan keputusan yang baik, dan proses manajemen risiko. Jenis-jenis CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Ada 4 jenis corporate social responsibility atau CSR yang diterapkan oleh perusahaan, antara lain 1. Pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan atau konservasi lingkungan adalah kegiatan menjaga lingkungan alam tetap lestari, terjaga, dan tetap nyaman ditinggali. Masalah lingkungan, perubahan iklim telah menjadi fokus dunia. Selain masalah global tersebut, masalah limbah dan tumpahan bahan kimia juga menjadi masalah dalam skala lokal. Perusahaan yang menyesuaikan diri dalam upaya membantu meminimalkan dampak lingkungan ini turut serta dalam langkah-langkah yang dapat mengurangi kerusakan lingkungan, misalnya dengan mengurangi dampak karbon yang dihasilkan secara keseluruhan. 2. Praktik keragaman dan ketenaga kerjaan. Para pemimpin perusahaan menyadari bahwasannya keragaman di tempat kerja menjadi hal penting dan bermanfaat, terlebih ketika semua pihak bergaul dan dapat bekerja sebagai tim yang solid. Maka dari itu, perlu adanya kebijakan ketenaga kerjaan yang berlaku bagi semua karyawan di semua level. Protokol dan aturan keragaman ketenaga kerjaan ini harus ditangani dan diawasi secara ketat agar produktivitas perusahaan tetap positif dan citra perusahaan tetap baik atau positif, sembari tetap meningkatkan kualitas kerja dan hasil kerja para karyawannya. Hal ini dapat berupa perekrutan tenaga kerja disabilitas untuk bidang kerja yang memungkinkan untuk mereka lakukan. Ini adalah salah satu upaya dalam keragaman tenaga kerja di lingkungan kerja. 3. Upaya filantropi. Upaya filantropi yang dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat bisa dilakukan oleh perusahaan di semua level, baik perusahaan yang besar maupun bisnis-bisnis lokal. Misalnya, perusahaan raksasa teknologi Microsoft dengan bekerja sama dengan Bill dan Melinda Gates Foundation telah memberikan sumbangan kepada seluruh komunitas dunia kemanfaatan teknologi. Perusahaan kecil, misalnya rumah makan, memberikan makan gratis selama Ramadan dan memberikan makanan cuma-cuma untuk masyarakat miskin.
Tempat cuci mobil memberikan pelatihan bagi lingkungan sekitarnya yang ingin membuka usaha cuci motor. Hal ini dilakukan agar teknis pemasaran yang sangat memberikan manfaat. Dengan memberikan manfaat kepada lingkungan sekitarnya, perusahaan akan dibanding sebagai perusahaan dengan citra positif. 4. Kegiatan amal. Sebuah bisnis bisa bekerja sama dengan badan amal dan kerelawanan dalam menyalurkan bantuan. Misalnya ketika ada bencana alam, perusahaan yang memiliki alat berat bisa meminjamkan alat tersebut untuk evakuasi dan pembukaan jalur. Perusahaan juga bisa menyediakan dana CSR untuk memberikan bantuan kepada relawan, baik yang dikoordinasikan oleh negara seperti PNI maupun badan amal yang berbasis organisasi kemasyarakatan. Dengan kegiatan amal ini, perusahaan dan pelaku bisnis turut serta membantu meringankan beban masyarakat, sekaligus ambil bagian dalam menyelesaikan masalah dengan menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan. Sekarang kita akan memasuki bab 3, yaitu bentuk hukum, lingkungan, kebaikan dan keburukan perusahaan. Pada bentuk hukum, perusahaan dapat dibedakan atas perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Perusahaan badan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya, dan harta kekayaan badan usaha. Sedangkan perusahaan tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Di Indonesia, perusahaan badan hukum dapat berbentuk perseroan terbatas atau PT, yayasan dan koperasi. Sedangkan perusahaan bukan badan hukum dapat berupa firma, FA, dan persekutuan komanditer atau komanditaire Venoskap atau CV. Lingkungan bisnis atau perusahaan adalah nilai keseluruhan dari individu, institusi, maupun kekuatan lain yang berasal dari luar kontrol perusahaan. Tapi perusahaan masih bisa bergantung pada mereka karena mereka sudah mampu mempengaruhi performa perusahaan dan keberlanjutan perusahaan. Beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis adalah kompetitor, pemasok, media, kelompok pelanggan, pemerintah, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, pemodal, tren, dan beragam pihak lain yang berasal dari luar perusahaan. Ciri-ciri lingkungan bisnis atau perusahaan antara lain: 1. Dinamis. Lingkungan bisnis yang sehat adalah lingkungan bisnis yang dinamis, atau dengan kata lain senantiasa melakukan pembaharuan dan tidak stagnan. Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, maka kamu harus senantiasa mengikuti perkembangan terkini mengenai industri bisnis yang ditekuni dan menyesuaikan diri. Setiap program yang direncanakan maupun pengambilan keputusan harus selalu didasarkan pada relevansi dengan kondisi dan situasi di masa kini. 2. Kompleks. Meskipun kerap dianggap sepele, rupanya lingkungan bisnis memuat aspek-aspek penerapan dan perencanaan yang sangat kompleks, karena kamu harus melibatkan setiap pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Setiap keputusan yang mungkin kamu pikir dapat membawa perusahaan ke arah yang lebih baik dalam praktiknya mungkin tidak demikian, karena nyatanya setiap keputusan pasti menghasilkan pro dan kontra dari satu atau beberapa pihak. Kendati demikian, kamu tidak boleh bersikap egois dengan hanya mementingkan pihak yang pro terhadap keputusan yang kamu ambil. Pendapat orang-orang yang kontra terhadap keputusanmu juga harus dipertimbangkan guna minimalkan resiko yang mungkin muncul.
3. Sudut pandang yang beragam. Lingkungan bisnis yang sehat adalah lingkungan bisnis yang mampu menampung setiap sudut pandang, ide, gagasan, opini, maupun pemikiran yang terlahir dalam benak orang-orang yang terlibat di dalamnya mengenai situasi atau kondisi tertentu. Semakin banyak sudut pandang, ide, gagasan, opini, maupun pemikiran yang dapat ditampung, maka semakin mudah pula bagi kamu untuk dapat mengambil keputusan etis yang tidak hanya menguntungkan satu pihak. Manfaat memahami lingkungan bisnis atau perusahaan antara lain: 1. Membantu mengidentifikasi peluang bisnis. 2. Memanfaatkan sumber daya dengan baik. 3. Menghadapi perubahan. 4. Bantuan dalam perencanaan. 5. Membantu bisnis meningkatkan performanya. 6. Identifikasi ancaman dan sinyal peringatan dini. 7. Bermanfaat dalam mendeteksi dan merakit sumber daya. 8. Lingkungan bisnis membantu beradaptasi dengan perubahan yang cepat. 9. Lingkungan bisnis membantu perencanaan dan penetapan kebijakan. Kelebihan badan usaha perseorangan antara lain: 1. Pendirian badan usaha perseorangan sangat mudah, tidak memerlukan akta formal, akta pendirian dari notaris dalam pendiriannya, tetapi untuk bisnis tertentu perlu meminta izin ke pemerintah daerah setempat. 2. Pendirian badan usaha perseorangan tergolong murah, cocok untuk usaha yang relatif kecil dan pengusaha yang memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas. 3. Pemilik memiliki seluruh laba dari bisnisnya. Badan usaha perseorangan memungkinkan pemilik menerima 100% laba yang dihasilkan. 4. Pemilik memiliki keleluasan dalam hal mengambil keputusan. Pemilik bisnis dapat menentukan arah bisnisnya tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Adapun kekurangan badan usaha perseorangan antara lain: akses modal yang terbatas. Badan usaha perseorangan relatif sulit untuk memperoleh akses modal dari pihak luar, misalnya kredit bank. 2. Pemilik badan usaha perseorangan bertanggung jawab sepenuhnya atas kewajiban-kewajiban bisnisnya. 3. Badan usaha perseorangan relatif sulit mengikuti tender yang diselenggarakan oleh pemerintah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Dan bagi yang sudah menonton video kali ini, silakan like, share, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Saya akhiri, kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.